RCL 95,7 kami ada bersama Anda. Sahabat RCL, saat ini Mei Junandi dan juga kru yang bertugas saat ini sedang berada di kawasan Cisaat. Ini masih wilayah Kabupaten Sukabumi, sahabat RCL ya. Dan kita ini lagi ada di salah satu pesantren yang ada di Kabupaten Sukabumi. Di sebelah kanan Mei juga sudah hadir. Ini Bapak Kepala Pesantren berarti ya. Pesantren Kubatul Mutakin. Ada Bapak Abdul Haq atau biasa dipanggil Akang Haji atau panggilnya Kang Abdul aja lah katanya ya. Kang Abdul sehat ya? Alhamdulillah. Tapi aku agak segan manggilnya kalau Akang, Bapak Abdul aja deh. Pak Abdul, terima kasih sudah mau menerima Mei dan juga kru yang bertugas hari ini. Kita datang ke sini tuh pengen ngobrol-ngobrol Pak sebenarnya, karena kalau ngitung pesantren, kayaknya ini pesantren pertama yang kita kunjungi, gitu kan ya. Dari sekian banyaknya pesantren yang ada di Kabupaten Sukabumi, pesantren Kubatul Mutakin ini, atau disingkatnya tuh Kumut ya Pak ya. Pesantren Kumut ini pesantren pertama yang kita datengin. Pak, kalau boleh tahu, karena ini pesantren pertama ya, pengen tahu deh Pak, dari pesantren Kumut ini sendiri berdiri dari kapan sih memang? Jadi pesantren Kumut ini berdiri dari tahun 1970. Udah 52 tahun ya. Iya, betul. 52 tahun itu didirikan oleh Ayahanda Kiai Haji Abdul Salam beserta istri, ibu ya. Itu alhamdulillah beliau mendirikan sebuah pesantren di Cisaat. Ini dan alhamdulillah pada waktu itu santri banyak gitu. Cuman pondok pada waktu itu tidak tertampung asrama itu karena saking banyaknya santri, hampir 400 santri itu waktu itu. Sampai rumah almarhum pun Ayahanda itu sampai penuh dengan santri gitu. Seperti itulah dari tahun 70 dan kemudian Ayahanda memiliki 4 anak ya. Jadi saya itu anak ketiga dari almarhum dan alhamdulillah dari keempat mungkin saya termasuk salah satu putra yang diamanahi melanjutkan estafeta keberlanjutan pesantren ini. Nah, berarti ini sudah generasi kedua ya, Kang Ya, Abdul ini generasi kedua dan memang udah lama banget ya, 1970, seumur bapak saya kalau itu berarti ya, udah lama banget. Dan kalau posisinya memang persis tempat kita sekarang ini atau Cisaat sebelah mana gitu kan dipindahkan ke sebelah sini atau seperti apa? Jadi memang posisi pesantren ini awalnya kan RT 13. Jadi jalan veteran lah sebetulnya ya, jalan veteran itu jadi satu RT. Kemudian semakin ke sini banyak bantuan juga dari pemerintah, kemudian dari masyarakat juga. Itu alhamdulillah bisa membeli sebagian tanah di RT 14 gitu. Jadi Kumut ini masuk 2 RT, jadi RT 13 sama RT 14 gitu. Karena memang saking luasnya juga gitu ya, ada dua apa ya istilahnya itu ada 2 cabang gitu kan ya. Dan Kumut tuh berarti santri dan santriwati ya? Iya, santriwan dan santriwati. Kalau boleh tahu di kepemimpinan Kang Abdul sendiri sudah berapa banyak berarti santriwan, santriwati yang ada di sini, atau untuk khusus 2023 ini aja sampai Desember itu udah berapa banyak muridnya? Alhamdulillah karena santri ini kan ada yang sudah kemudian 3 tahun alumni gitu kan. Kalau itu kan ada 3 grup. Dari ada grup memang yang awal dari almarhum, kemudian grup generasi kedua, kemudian ada grup di WA itu generasi ketiga. Nah kita ini mungkin generasi keempat gitu. Nah kalau misalnya dari tahun gitu alumni gitu. Dan alhamdulillah untuk saya sendiri di sini karena memang aktivitas selain saya di sini itu saya juga kan di KUA juga sebagai P3K, kemudian di STC Widyapuri sebagai dosen juga ya, dosen tetap PNIDN. Alhamdulillah banyak dari santri kita ini yang mondok di sini itu adalah
mahasiswa ya mahasiswa dari Stisip Widyapuri Mandiri. Dia juga termasuk gak? Kayaknya dia mau kurang temen kita tuh di belakang layar ya. Kayaknya nggak masuk sini. Wah ternyata memang kalau dilihat dari ceritanya Kang Abdul ini, Pak Abdul ini multitasking ya. Jadi di KUA-nya iya, pesantrennya iya, bahkan di akademis pun, di Stisipnya pun iya. Wah luar biasa. Subhanallah ya. Dan kalau di pesantren Kumut ini sendiri untuk programnya Pak Abdul, boleh diceritakan nggak sih ada program-program apa? Kan biasanya kalau SMA tuh atau ada beberapa pesantren yang memang jurusannya tuh ini gitu kan ya. Nah kalau di pesantren Kumut seperti apa? Jadi pesantren ini memang pertama menerima semua pindahan lah dari baru juga pindahan juga menerima dan juga kita menerapkan salafiyah dan khalafiyah. Jadi dengan metode kajian. Jadi metode kita kajian-kajian gitu. Jadi memang hampir bukan beda sih, tapi hampir sama dengan sekolah gitu ya. Jadi ada kajian-kajian, terutama ada 4 kajian apa sebutnya 4 kajian yang kita prioritas ya, prioritas. Jadi ada pertama kajian kitab kuning, itu kemudian kajian Al-Quran hadis, kemudian kajian bahasa Arab dan bahasa Inggris, dan yang terakhir ada kajian santripreneur gitu. Jadi itu santri harus bisa berwirausaha, artinya dia harus mandiri gitu. Jadi tidak fokus sama hanya diberi sama orang tua saja. Oh betul. Ya, karena saya ingin santri itu memang bukan hanya bisa ngaji saja, tapi bisa dia kerja sendiri, dia punya usaha sendiri, mandiri. Gitu ya, betul. Jadi memang selain dari segi agama, karena kan kita hidup juga di dunia, berarti duniawi pun harus ditempuh gitu ya istilahnya gitu ya Pak Abdul ya. Jadi secara tidak langsung masuk santriwan atau santriwati masuk ke sini, begitu alumni mereka bisa jadi orang lah istilahnya gitu ya, jadi manusia yang memang ada prestasinya gitu kan ya. Dan salah satu produk nih yang kita tampilkan di depan ini adalah program yang tadi ya, trainer itu ya. Jadi ini mungkin awalnya dari para santri, karena di sini alhamdulillah santrinya intelek gitu ya, banyak kemauan gitu. Jadi membuatlah sebuah crispy yang memang dulu ini saya itu suka menjual saja, jadi mentahan. Dari tahun 99 koperasi kan, kita punya koperasi, kita suka menjual ikan ke tengkulak-tengkulak, karena kan di saat ini kan hampir 50% masyarakatnya gitu kan ya, ke ikan gitu ya, ikannya juga kan di alun-alun ikan gitu ya, ada pasar ikan juga gitu. Nah jadi dari sini diolah, diinovasi sama orang anak-anak santri, alhamdulillah dibuatlah crispy gitu, crispy baby fish. Jadi ini nilai ini kan memang termasuk kategori murah kalau dijual ya, tapi ini bisa menjadi barang, ada nilai jualnya. Ya, nilai jualnya. Jadi kita sekarang itu bukan hanya menjual mentahan saja, tapi sama olahannya gitu. Luar biasa. Berarti memang mentahannya pun ada ya. Nah kalau si baby fish ini dari kapan memang? Kan kalau tadi dari koperasi ikan mentahnya tuh tahun 99. Yeah. Nah kalau ini memang dari 90-an juga. Ini tahun 2000-an. Tahun 2000-an. 2020-an. 2020. Berarti kurang lebih 3 tahun yang lalu gitu kan ya. Berarti ini sebenarnya idenya mungkin bareng-bareng juga ya, Pak Abdul, ada ide dari santriwati pengen mengolah, bentuknya olahan. Berarti ini udah masuk UMKM Kabupaten Sukabumi jenisnya ya? Kita kan ikut di situ kan ada program gubernur pada waktu kan ada OPOP itu ya, OPOP 2 itu kan di tahun 99 kalau tidak salah. 99, 2000, 2001, 2002 saya termasuk peserta yang di tahun terakhir ini di kepemimpinan beliau waktu itu. Alhamdulillah dari 2.500 pesantren yang berkompetensi pada waktu itu, alhamdulillah Kumut ini menjadi juara dari 21 pesantren di
provinsi Wah, juga. luar biasa. Subhanallah ya. Berarti mewakili Kabupaten Sukabumi untuk tahun 2023 ini terakhir kemarin lah ya. Betul. Dan itu se-Jawa Barat ya. Se-Jawa Barat luar biasa. Boleh ceritain nggak sih Pak pengalamannya sedikit aja? Dulu waktu ikutan OPOP itu program karena itu kan bisa dibilang apa ya istilahnya tuh ditanding-tandingin gitu kan ya, dilomba-lombain. Kesusahannya tuh dari segi apa atau mungkin ada cerita menarik waktu ikutan lomba itu? Jadi memang lomba itu pintarnya gubernur pada waktu itu. Jadi kita di semacam di rehabilit dulu gitu ya di pesantren Al-Ummana pada waktu itu satu minggu lah ya kalau tidak salah itu. Kemudian kita diberitahu di diklat bagaimana di BIMTEK ya, bagaimana caranya membuat bisnis plan, bagaimana cara membuat produk yang bagus gitu kan ya, dan lain sebagainya. Itu kita belajar di Al-Ummana. Dan alhamdulillah dari pelajaran itu, ketika kita bersungguh-sungguh gitu ingin bisa gitu, alhamdulillah. Jadi produk ini gitu. Dan saya juga memang mungkin dari kuliah S2 gitu ya, jadi dulu konsentrasinya kebijakan publik gitu. Jadi ilmu administrasi, konsentrasi kebijakan publik. Saya alhamdulillah dari kuliah S2 dengan produk ini digabung gitu, di kolaborasi gitu, alhamdulillah. Jadi ini masuk ke binaan stunting. Jadi alhamdulillah saya kerjasama dengan KUA, KUA Cisaat. Kita punya kelompok pembinaan stunting balita ya, balita stunting. Dan alhamdulillah produk ini diterima oleh beliau. Dan memang ini ikan ini sangat disukai oleh balita-balita. Betul. Jangan kan anak kecil, aku pun suka kok Pak. Karena memang rasanya enak. Karena nilainya itu pun sendiri kan kalau udah gede gurih ya Pak. Apalagi kalau misalkan bentuknya crispy dan yang kecil-kecil gini. Kayaknya boleh lah ya, kita boleh nggak dibungkus nanti pulangnya. Betul. Tapi ngebahas soal crispy baby face ini kan apa ya istilahnya tuh binaan para santri, hasil kreasi dari santriwati juga gitu kan ya. Selain ini ada produk lain nggak sih sebenarnya dari apa ya istilahnya kreativitas yang dimunculkan dari si santriwati Pak? Alhamdulillah para santriwati berinovasi juga ya. Ada yang sekali itu buat pizza, kemudian buat lagi donat gitu ya. Kemudian itu apa tuh sebutnya? Yogurt ya? Yogurt ya. Iya betul. Yogurt. Jadi kemudian es cincau juga. Kemudian ada telur asin gitu. Itu inovasi santri-santri ketika sudah juara. Nggak salah gitu kalau misalkan dibanyakin. Tapi alhamdulillah setiap kita buat produk itu, kita buat OSS-nya juga, buat NIB-nya juga. Kemudian kita proses halalnya. Karena kita dekat dengan KUA dan alhamdulillah lagi berjalan masing-masing proses keluar halalnya. Betul. Dan memang udah bisa diyakinkan ya, udah pasti dipastikan yang halal, izin usahanya pun semua ada ya Pak ya. Semua sertifikat terpenuhi gitu kan ya. Tapi kalau boleh tahu penjualannya sejauh ini sampai mana? Atau memang ini cuma di sekitaran Cisaat saja atau seperti apa? Kalau penjualannya untuk saat ini belum masuk ke gerai-gerai belum. Jadi baru dikonsumsi sama kita kemudian sama anak-anak balita stunting, kemudian alhamdulillah para alumni juga banyak yang pesan, yang dari Bogor alumni, terima kasih itu Ibu Rini ya, itu banyak dia pesan ke saya, kemudian alumni yang lain juga itu kemarin sampai pesan 100 pack gitu ya. Terima kasih. Itu setiap alumni pasti pesan di bulan Februari biasanya. Karena memang betul lagi musim reuni. Tapi kalau masyarakat pengen pengen mesen, pengen nyobain boleh nggak? Boleh banget. Boleh banget ya. Nanti hubunginya kemana? Ada di situ nomornya. Ini kan suka ada di Facebook juga, di Facebook, di IG juga ada, di YouTube juga ada.
Jadi kalau Nanti misalkan di sini ada lah ya. Nanti tolong diedit ya di bawah sini. Iya. Nanti kita cantumkan ya. Jadi tinggal di pesan aja di 0857 2245 6915. Nah, gitu. betul. Nanti tolong tambahin lagi ya editor ya. Tolong. Untuk satuan harganya, Pak, dijualnya itu memang satu kemasan gini? Jadi Atau kemasan ada ini beragam kemasan? Ini belum keluar ya kemasan yang baru, lagi pesan di Bandung kemasan. Jadi ini baru masih kemasan yang dulu. Jadi kalau ini satu ini berat 50 gram itu harga di 12.000. 12.000 12.000, terjangkau ya. sebenarnya ya. Iya. Tapi ada untuk- kemasan yang lebih gede? Ada ukuran 150 gram. 150 gram. Itu di harga 35.000. Berarti memang bisa sesuai pesanan juga Iya, ya. sama. Bisa disesuaikan dengan kalau maunya segini, bisa disesuaikan juga harganya gitu kan ya. Dan hubungi tadi jangan lupa editor ya, sosial medianya dan juga nomor HP-nya. Oh, boleh disebutkan lagi katanya? 0857 0857 2245 2245 6915. 6915. Dicatat ya. Buat di ini terakhir Pak, karena memang ternyata walaupun kalau boleh cerita gitu kan ya, posisinya tuh ini walaupun gangnya pinggir jalan gitu kan ya, aksesnya memang mudah, tapi memang mungkin nggak semua orang tahu juga posisinya, khususnya produk dari pesantren Kumut ini sendiri. Harapan kedepannya Pak supaya ini juga brandnya lebih luas lagi. Siapa tahu setelah kita ngobrol hari ini pesannya sampai keluar Pulau Jawa gitu kan ya, kita bantu. Ada harapan tersendiri nggak sih Pak supaya produk ininya tuh bisa lebih terkenal, atau masyarakat yang mau nyobain produk-produk selain dari crispy baby nila ini, caranya seperti apa? Boleh disampaikan? Harapannya dari kami, jadi ini adalah salah satu produk unggulan dari produk pesantren kami, crispy baby fish ini. Dan ini bukan hanya makanan enak gitu ya, tetapi makanan yang ikut mencerdaskan bangsa, kemudian juga ikut mencegah balita stunting. Jadi keinginannya bahwa masyarakat itu sadar bahwa ketika melihat makanan itu bukan hanya enaknya saja. Nah, jadi harus ingat Kumut crispy baby fish gitu. Nah, betul, luar jadi biasa. silakan pesan gitu ya. Dan insya Allah kita juga bekerja sama dengan para alumni. Kalau misalkan nanti di gerai-gerainya ada memang salah satu alumni yang sudah punya gerai, yang sudah punya toko. Jadi mereka juga membantu juga dalam penjualan gitu. Jadi bukan hanya pesan saja untuk dikonsumsi beliau juga ikut memasarkan juga. Jadi untuk sementara kalau misalkan kita buka sendiri di toko, mungkin belum karena kita fokusnya kita banyak ikan dulu nih. Banyak ikan dulu karena alhamdulillah kita juga kemarin sudah bangun ini dapur produksi ini. Ini kan memang hadiah dari itu tuh 200 juta dari yang tadi Opot tadi. Jadi ini hadiah bersyarat memang untuk pembuatan dapur produksi ya, khususnya untuk crispy ini. Wah, luar biasa. Yang penting nanti setelah ini ada keberlanjutannya Pak. Betul ya. Kita tunggu produk-produk inovatif lainnya. Mudah-mudahan sih begitu launching produk-produk lainnya RCL bisa diundang lagi sih, khusus gitu, undangan khusus ya Pak ya. Insya Allah ya. Oke deh, sahabat RCL, itu dia obrolan kita dengan Bapak Abdul Haq atau Akang Haji, Akang Abdul. Ini selaku Kepala Pesantren Qubatul Mutakin yang ada di wilayah Cisaat, Sukabumi. Pak Abdul, terima kasih banyak sudah mau menerima kita. Sama-sama, mudah-mudahan mampir ke sini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi di kesempatan ya. Kalau gitu sahabat RCL, Mei Junani dan juga kru yang bertugas RCL, kami ada bersama Anda.